Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya percaya bahwa dimana saudara saat ini masih mengalami damai dan sukacita dalam kehidupan saudara. Karena saya yakin percaya bahwa saudara selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, baik dalam masalah, persoalan, dalam tugas dan pekerjaan, dalam pelayanan saudara. Dan saya percaya bahwa semuanya berjalan dengan baik, sebab setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan selalu diberikan jalan keluar, dan Tuhan selalu membukakan jalan bagi mereka. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali meluangkan waktu saudara untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, yaitu tentang kesombongan. Dan ada beberapa ayat yang dijelaskan di dalam Alkitab, suatu peringatan kepada setiap orang yang meninggikan diri. Ada hukuman-hukuman kepada mereka yang meninggikan diri, mereka yang memelihara kesombongan, mereka yang membangga-banggakan hal-hal dunia ini dan jauh daripada kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara untuk lebih fokus dalam pembahasan kita hari ini. Sebab ini sangat penting bagi kita orang-orang beriman. Jangan sampai keegoisan, keangkuhan, kesombongan itu bertumbuh dan berakar di dalam hati kita. Dan itulah yang akan menjadi pemisah atau penghalang bagi kita, hubungan kita dengan Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, apalagi tentang firman Tuhan seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya ambil dari yaitu tentang kesombongan. Saya ambil dari Yesaya pasal 2 ayat 12 dan juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Di sini semua menceritakan bagaimana hukuman-hukuman bagi mereka yang meninggikan diri, yaitu tentang kesombongan. Kalau kita berbicara tentang kesombongan, Bapak Ibu dan Saudara, saya juga sering merasa dan terjadi dalam kehidupan saya, merasa hal-hal seperti itu. Bahkan saya pernah melakukan itu. Artinya kita memelihara itu kesombongan, keegoisan, keangkuhan. Tapi pada akhirnya karena masalah yang selalu Tuhan berikan, sehingga dalam setiap masalah itu Tuhan memberikan selalu kita pengertian, sehingga kita memahami bahwa betapa pentingnya kita merendahkan diri kita dan jangan meninggikan diri. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Yesaya pasal 2 ayat 12 ini, di sini dikatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Dan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, memang di dalam Yesaya pasal 2 ayat 12 ini Tuhan menghukum orang-orang yang meninggikan diri supaya direndahkan, artinya dipermalukan, baik oleh karena sikap mereka sendiri, oleh karena perkataan mereka sendiri, oleh karena perbuatan mereka sendiri. Dan ketika orang-orang menaburkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, maka yang ia tuai juga adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika ia menabur benih yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, maka itu pula yang ia tuai.
yang ia terima di dalam kehidupannya. Ya, tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Ya, sebab di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 ini, ya, Tuhan katakan, Allah memang menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang meninggikan diri, tapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Nah, di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu mengajak kita supaya jangan kita meninggikan diri. Baik apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki saat ini, ya, jangan kita bangga diri, jangan kita tinggi hati, ya, jangan kita merasa sombong, merasa bahwa kita jangan kita merasa orang yang paling penting, orang yang paling berharga. Itu adalah suatu sifat kesombongan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sangat penting untuk kita hidup ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayat-ayat Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita, ya, hidup seperti apa kita ini. Ketika mendengarkan firman Tuhan, di dalamnya akan mengarahkan kita dan memberitahukan kepada kita tentang hal-hal atau hal-hal yang dikehendaki Allah. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal yang baik dan benar, sehingga kita bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, baik dalam pelayanan, tugas dan pekerjaan, dimanapun kita berkumpul berada, baik kita dalam suatu persekutuan kelompok, ya, tentu kita sebagai manusia biasa yang mempunyai kelemahan. Tentu kita ada perselisihan di antara sesama kita, sehingga menimbulkan suatu masalah. Kadang ada orang yang mempertahankan diri mereka, ya, mempertahankan diri mereka oleh karena mereka tidak mau dipermalukan, oleh karena mereka tidak mau direndahkan, sehingga hati dan pikiran mereka dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga yang terjadi adalah kesombongan dan keegoisan itu ada, dan orang-orang seperti itu tidak mau mengalah. Mereka akan semakin berani untuk mempertahankan yang namanya kesalahan dan tidak mengakuinya. Tetapi ada orang, saudara, yang mempertahankan kebenaran di dalam diri mereka. Jadi orang-orang yang mengenal kebenaran, mereka mempertahankan kebenaran. Sekalipun orang selalu menjatuhkan mereka, mereka tetap mempertahankan kebenaran itu dan mengutamakan itu dalam mereka. Walaupun mereka diinjak-injak, walaupun mereka dipermalukan, tetapi mereka mengutamakan itu kebenaran. Sekalipun orang mempermalukan kita, dengan cara mereka menyudutkan kita, mempersalahkan kita, tapi kita tetap sabar, kita tetap ramah terhadap mereka, menyampaikan misalnya peristiwa apa yang kita alami, kita menceritakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan terserah dari mereka entah percaya dan tidak percaya, antara mereka merasa benar dan merasa salah, itu adalah hak mereka. Tapi ketika ada orang menghakimi kita oleh karena pernyataan kita yang benar, ada orang yang menginjak-injak kita, menjatuhkan kita. Nah, dan ketika kita sabar dan tetap ramah terhadap mereka dan menerima semuanya itu adalah orang-orang yang kasih Tuhan. Mereka orang-orang yang mau merendahkan diri untuk kemuliaan Tuhan.
mereka tidak meninggikan diri. Jangan karena kita memiliki fisik yang baik, ya, kita diberikan fisik yang baik oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Jadi kita bangga-banggakan sehingga kita lupa diri. Dan juga misalnya kita diberikan kesuksesan dan kita lupa diri. Dan seringkali harta yang kita miliki kita pergunakan untuk kepuasan kita sendiri. Kita tidak memikirkan orang-orang di bawah kita, orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan ketika kita pintar, ketika kita cerdas, ya, kita seringkali menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mendorong atau mengangkat orang lain. Itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita manusia ini kalau kita baca dalam kitab Kejadian, kita manusia itu berasal dari debu dan tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Tubuh ini adalah barang yang fana. Dia akan musnah, saudara. Dan pada akhirnya kita akan mati. Dan yang akan kembali kepada surga itu adalah jiwa kita. Dan ketika kita mau banggakan diri kita, apa yang kita miliki di dunia ini, saudara, saya katakan, apa yang mau kita banggakan? Seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah. Justru dengan apa yang kita miliki dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang kita punya, ya, itu kita harus pergunakan dengan baik. Jangan sombong, jangan meninggikan diri, jangan bangga diri. Tetapi percayalah saudara, semuanya ini adalah titipan Tuhan kepada kita. Dan pada akhirnya semuanya akan sirna. Semua pada akhirnya akan lenyap. Kan kalau roh yang ada dalam kita meninggalkan tubuh, dia akan kembali kepada surga, bukan tubuh. Sedangkan daging ini akan kembali menjadi tanah. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang berkata, jangan kita bangga diri, jangan kita tinggi hati. Jangan pelihara itu kesombongan di dalam hati kita. Jadi kita harus tetap rendah hati. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Sekalipun ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Sekalipun ada banyak orang yang menginjak-injak kita, menghina kita, memfitnah kita, menganiaya kita. Jangan kita putus asa. Jangan kita balas itu semua. Tetapi serahkan semuanya itu kepada Allah. Dan sabarlah di dalam hal itu. Sebab ketika kita bertahan dan kita tetap rendah hati, sabar menanggung itu semua, maka Tuhanlah yang akan mengangkat derajat kita, Bapak Ibu, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Dan saya berulang-ulang kali menyampaikan ini, bahwa sangat penting kita membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah dari para imam, para hamba Tuhan, para penginjil, supaya kita memahami itu firman Allah di dalam diri kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan, supaya dengan Roh Kudus Tuhan itu mengarahkan diri kita itu kepada rancangan dan kepada jalan-jalan yang benar, supaya Allah itu memisahkan kita dari yang jahat, dari penyesatan, supaya kita hidup di dalam terang. Nah, kalau kita berbicara tentang kesombongan ini, Bapak Ibu Saudara, banyak ayat-ayat yang tercatat di dalam Alkitab. Banyak sekali menjelaskan tentang kesombongan dan hukum-hukumnya apa yang mereka terima. Dan orang-orang yang rendah hati yang dikasihi Allah, hal-hal apa yang mereka terima berkat dari Tuhan. Semuanya dijelaskan di dalam ayat Alkitab dan banyak yang mencatat. Dan salah satunya adalah di dalam, dan sebagainya ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Di sini juga menjelaskan, ya,
di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, di dalam Amsal pasal 13 ayat 10, Mazmur 138 ayat 6, Amsal 18 12, Roma pasal 12 ayat 3, di dalam Roma juga pasal 12 ayat 16, di dalam Yesaya pasal 5 15, di dalam Mazmur pasal 101 ayat 5, di dalam Yesaya pasal 2 ayat 17, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3, semuanya menjelaskan bagaimana hukumannya bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, dan berkat-berkat apa yang diterima oleh orang-orang yang rendah hati yang dikasihi Allah. Saya harap saudara-saudara buka dari Alkitab dan baca di dalam ayat-ayat ini yang sudah saya sampaikan ini. Dan ini sangat penting, dan saudara harus mengetahui ini, supaya saudara itu tidak samar-samar mengenal Kristus, tetapi mengenal Kristus dengan benar. Sehingga karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Selain daripada kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita harus berdoa. Tekun giat dalam berdoa untuk meminta kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya terus bekerja dalam pribadi kita, mengubah hidup kita, ya, mengubah sikap kita, ya, yang mungkin kemarin, ya, sikap kita terlalu egois, ya, artinya kesombongan terpelihara dalam hati kita. Kita malah masih melakukan itu. Jadi kita tinggalkan dan kita rubah itu semua. Minta kekuatan Roh Kudus Tuhan untuk melakukan semuanya itu di dalam tindakan kita. Memang kalau kita lihat itu sangat sulit, saudara. Tapi kalau kita percaya dan mohon berkat Tuhan, maka kita akan sanggup melakukannya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu selalu bekerja di dalam setiap pribadi orang yang mau bekerja. Dan Roh Kudus Tuhan itu akan selalu memimpin kepada orang yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu tergantung pribadi kita. Makanya saya mengajak saudara untuk terbuka hati, ya, dan pergunakan waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mendalaminya supaya saudara benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Yesus Kristus bukan hanya sekedar di atas mulut, tapi juga saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk supaya kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu melalui firman-firman. Dan semuanya tercatat di dalam Alkitab. Sehingga karena itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ya, saya mengajak kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita pergunakan waktu yang sekarang ini, waktu yang sisa ini, untuk kita belajar mengenal firman Tuhan. Dan senantiasa Roh Kudus Tuhan akan memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Dan saudara akan diubahkan oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang berkenan Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, di dalam setiap ayat, semoga ini menjadi berkat bagi saudara semua yang mendengarkan ini. Dan karena saudara mendengarkan ini, saudara benar-benar merenungkan itu, dan saudara lakukan dalam tindakan dan perbuatan saudara, sehingga saudara pun dapat menjadi seorang berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesama keluarga. Dan dimanapun saudara berada, saudara senantiasa akan menjadi berkat bagi mereka. Saudara-saudaraku yang berkat dari Tuhan, ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga saudara mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, yaitu tentang ayat-ayat Alkitab yang sudah saya sampaikan pada kesempatan tentang kesombongan, ya. Semoga ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara. Salam, Tuhan Yesus memberkati.